Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat yang menceritakan tentang kain kafan dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Rasulullah dan orang-orang tersayang beliau. Namun, ada satu cucu Rasulullah yang tidak mendapatkannya. Kain kafan tersebut hanya untuk Rasulullah, istri pertama Rasulullah yakni Khadijah binti Khuwailid, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, dan cucu Rasulullah yang bernama Hasan. Adapun cucu Rasulullah yang bernama Husain tidak mendapatkannya. Dalam buku Mulut yang Terkunci, 50 Kisah Haru Para Sahabat Nabi, karya Siti Nurlaila, Husain merupakan saudara Hasan. Keduanya adalah putra dari Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib. Alasan Husain tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Masih dalam buku yang sama diceritakan, ujian yang dialami oleh Sayyidina Husain sangatlah berat. Ia ditinggal satu demi satu orang yang disayanginya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena sakit. Ibunya Fatimah Az-Zahra juga wafat karena sakit. Sementara ayahnya Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh saat sedang menunaikan sholat subuh. Kakaknya Hasan bin Ali wafat sebagai syuhada. Semua ujian hidup itu Sayyidina Husain lalui dengan penuh kesabaran. Tatkala Yazid bin Muawiyah dinobatkan menjadi khalifah, Sayyidina Husain tidak menyetujuinya. Pemimpin umat Islam seharusnya dipilih oleh rakyat. Kaum muslim marah terhadap Yazid karena ia merupakan seorang yang korup. Di samping itu dia juga seorang peminum khamr dan menyenangkan diri dengan kera dan juga anjing-anjingnya. Namun Yazid memperoleh kedudukan karena warisan ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal itu bertentangan dengan prinsip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, Sayyidina Husain mendapat banyak sekali surat dari penduduk Kufah. Surat itu berisi dukungan mereka kepada Sayyidina Husain. Mereka meminta dukungan kepada Sayyidina Husain dan memintanya untuk datang ke Kufah dan dinobatkan sebagai khalifah. Saat itu, Sayyidina Husain berada di Madinah dan tidak bersumpah setia kepada Yazid karena kelakuannya buruk. Lalu Sayyidina Husain mengutus saudara sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah sebagai duta atau wakilnya. Sayyidina Husain meminta kepada saudara sepupunya itu untuk tinggal bersama orang paling setia di Kufah. Pada akhirnya, Muslim bin Aqil tinggal bersama Al-Mukhtar. Rakyat Kufah pun mendengar kedatangannya. Orang-orang berkumpul di sekitar rumah Al-Mukhtar untuk bertemu utusan Sayyidina Husain dan bersedia menegakkan pemerintahan ilahi. Namun ternyata hal itu hanya kepalsuan semata. Menurut buku Sejarah Agung Hasan dan Husain, karya Ukasha Habibul Ahmad, Sayyidina Husain tetap pada pendiriannya untuk menuju Kufah. Setelah tiba di daerah Batnur Rumah, ia menulis surat kepada penduduk Kufah untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Batnur Rumah. Ia mengutus Qais bin Mashhar, namun naasnya Qais bin Mashhar ditangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad lalu ia dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Zarut. Ketika hendak bertolak ke wilayah tersebut, ia baru mendapatkan informasi mengenai terbunuhnya Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah, serta pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Menyadari hal tersebut, Sayyidina Husain pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi seperti yang disebutkan dalam Al-Akbar At-Tiwal, bahwa orang-orang Bani Aqil berkata, "Bagi kami tidak ada gunanya hidup setelah Muslim bin Aqil terbunuh. Kami tidak akan kembali sampai kami mati." Mendengar hal tersebut, Sayyidina Husain pun berkata,
Lantas, apa gunanya aku hidup setelah mereka mati? Akhirnya Sayyidina Husain melanjutkan perjalanannya dan memperbolehkan apabila rombongannya berkeinginan untuk pulang atau terus bersamanya. Ketika sampai di Subala, ia dan rombongannya bertemu dengan Umar bin Sa'ad dan juga Ibnu As-Si'ad yang membawa surat dari Muslim bin Aqil yang isinya menyampaikan ketidakpedulian penduduk Kufah terhadap dirinya. Meskipun sempat dihalang oleh Al-Harith bin Yazid atas perintah Ubaidillah bin Ziyad, Husain akhirnya tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Kedatangannya disambut dingin oleh penduduk setempat yang konon mencapai 100.000 orang yang siap menyatakan janji setia kepada Sayyidina Husain. Ternyata benarlah kekhawatiran dari keluarga dan sahabat Sayyidina Husain. Masih dalam buku yang sama, pada akhirnya Sayyidina Husain berserta dengan rombongannya dikepung selama beberapa hari. Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, sebanyak 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Sayyidina Husain. Tujuan pengepungan itu ialah atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Menurut sejarawan, rombongan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri atas anak-anak dan juga perempuan. Dengan tujuan yang tidak seimbang itulah tentu membuat pasukan Sayyidina Husain kalah telak. Dalam pertempuran itu, akhirnya hanya menyisakan dirinya dan sebagian keluarganya yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengisahkan, pada 10 Muharram, pasukan Ubaidillah bin Ziyad memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Lalu Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dengan cepat, balutan kain tersebut penuh dengan darah. Saat itu ada pula dengan teganya melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun ia masih hidup sambil memerangi lehernya. Ia menuju ke arah sungai karena kehausan. Kemudian pasukan itu mengepung dan tidak membiarkan Sayyidina Husain untuk minum. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sina bin Anas bin Ammar. Lalu ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Hawali bin Yazid. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terbunuhnya Sayyidina Husain. Akan tetapi, mayoritas menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura, bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Ibnu Hajar Asqalani juga menguatkan bahwa umur Sayyidina Husain saat wafat ialah 56 tahun. Rizm Aizin dalam bukunya Mahar Bidadari Surga menjelaskan mengenai mati syahid seperti yang terjadi pada Sayyidina Husain. Bagi para muslim yang meninggal di medan perang dan berjuang tanpa maksud tertentu sudah termasuk pada jihad fisabilillah. Oleh karena itu, seseorang yang mati syahid jenazahnya tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu diberikan kain kafan dan disolatkan. Cukuplah baginya dikubur saja dengan pakaian lengkap yang dipakainya ketika jihad fisabilillah. Karena wafatnya tersebut, Sayyidina Husain menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril. Masya Allah, begitu beratnya perjuangan Sayyidina Husain dalam menegakkan Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama mereka adalah Harb. Nama Harb adalah artinya perang. Nama Harb itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan memberikan mereka nama Al-Hasan dan Al-Husain. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua cucunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, aku melindungi kalian berdua dari dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari setan, hewan melata dan mata jahat. Doa itu adalah doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang cucunya Hasan, yang artinya, sejatinya jika cucuku Hasan itu berumur panjang, maka niscaya dia akan menjadi pendamai dari dua kelompok Islam yang bertikai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda tentang cucunya Husain, yang artinya, sesungguhnya Husain adalah seseorang yang syahid, dan apabila kalian ingin melihat seseorang yang syahid, maka lihatlah Husain. Dan ia memang benar, akhirnya Husain syahid di perang Karbala di Irak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang artinya, kedua cucuku Hasan dan Husain adalah pemuda ahli surga. Semoga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.